Di antara hal yang buat kita bahagia, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah sibuk dengan privasi kita dan jangan sibuk dengan urusan orang lain, apalagi yang tidak penting bagi kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Kita ini hobinya nimbrung urusan orang. Hobinya komentar urusan orang yang bukan urusan kita. Padahal komentar kita juga nggak ada yang baca ya. Ya, kalau Anda pakar, Anda komentar, bolehlah orang perhatikan. Kita bukan hubungan kita, komentar sana, komentar sini, nggak ada faedahnya. Lisan kita bergerak terus, komentar sana, komentar sini, tidak ada pahala yang mengalir. Bahkan kemungkinan dosa yang argonya jalan terus. Makanya hati-hati. Rasulullah SAW mengatakan, ya, tatkala terjadi fitnah, kata Nabi, alaika bi khasati amrik. Hendaknya kau sibuk dengan privasimu. Punya istri, urus istri yang benar. Ya. Punya anak, urus anak-anak yang benar. Punya pekerjaan, urus pekerjaan yang benar. Jangan terlalu sibuk dengan yang bukan urusan kita. Makanya saya ingatkan, di antara hal yang mencabut kebahagiaan kita, terlalu sibuk dengan media sosial. Terlalu sibuk dengan media sosial. Bagaimana seorang bahagia? Facebook dia aktif, kemudian Twitter dia aktif. Ya, kecuali kalau ente orang negarawan ya harus mungkin punya ya. Tapi kalau ente cuma kerja di misalnya jadi pegawai di atau jadi apa yang nggak ada hubungannya, ngapain tahu-tahu semua itu? Ya. Ngapain tahu-tahu itu semua ya? Akhirnya apa? Facebook aktif, Twitter aktif, Instagram aktif, semuanya aktif. Berita macam-macam masuk, dengar berita. Kemudian TV juga aktif, YouTube juga aktif. Akhirnya waktu habis banyak. Kapan baca Quran? Kapan mau berzikir kepada Allah? Datang berita dengar, datang link buka. Berita ini, berita pembunuhan, berita pemerkosaan, berita pencurian, berita korupsi, berita ini, sini maki sana, ini maki sini, ini bantah sana, ini bantah sini. Terus mau tenang hidup seperti itu? Mau tenang hidup seperti itu? Enggak tenang. Ketakutan, lihat ini macam-macam, mengerikan. Orang akhirnya penyakit gulanya naik gara-gara nonton berita, gelisah hidupnya. Bukan saya katakan berita-berita tersebut tidak bermanfaat. Bermanfaat, tapi dibandingkan dengan kebahagiaan yang diambil oleh berita-berita tersebut, saya rasa rugi. Ya, saya rasa rugi. Ya. Saya bicara tentang pengalaman diri saya pribadi. Saya sudah berita-berita saya tidak mau baca. Kalau ada orang kirim link baru saya baca. Kalau enggak, saya tidak mau baca. Kenapa? Ngabisin waktu. Ngabisin waktu. Mengambil kebahagiaan saya. Saya ingin ngurus istri saya, ingin ngurus anak-anak saya, mau telepon anak saja jarang. Ya. Mau ngobrol sama istri jarang, waktu saya habis buat begitu-begitu. Baca Quran saja jarang. Kemudian habisin waktu untuk baca berita-berita yang enggak gena. Ya, belum tentu benar, banyak hoaxnya. Ya. Sudah hoax kita komentar lagi. Benar, coba jangan terlalu sibuk dengan urusan orang, ente lebih bahagia. Ini pengalaman pribadi. Dan itu sabda Nabi tadi, alaika bi khasati amrik. Sibukkanlah dengan privasi apa? Dirimu. Ya. Yang tidak bermanfaat tinggalkan. Ya. Orang sekarang pegang HP begini, temannya dilihat. Ngapain ente urusin apa privasi orang? Dia lagi pegang HP, ente pengen tahu dia tulis apa? Itu enggak benar seperti itu. Enggak benar. Ada dua orang ngobrol, ngobrolin apa sih? Nimbrung dong. Apa urusan ente? Anak saya telepon, bagi telepon, bisa telepon. Siapa tadi Ustaz? Apa urusan ente mau tahu urusan Ustaz? Kenapa? Pingin tahu urusan orang. Itu enggak benar, sebab itu merusak kebahagiaan kita. Udah kita enggak, ente tahu urusan orang, ente akhirnya hard disk ente terisi dengan file yang tidak bermanfaat. Urusan tahu orang ini ribut sama istrinya, bantah-bantahan, maki-makian mertuanya. Akhirnya memori ente terambil untuk mikirin itu yang tidak ada faedah buat ente. Tinggalkan yang tidak bermanfaat. Berita tentang artis diikuti, berita ini, ya. Ini artis ini dicerai oleh suaminya, kemudian dia nuntut minta cerai, kemudian ini macam-macam. Ente ngapain ngikutin berita artis tersebut? Apa faedahnya? Kecuali kalau ente mau nikahi jandanya, enggak apa-apa. Saya ikuti kenapa mau saya nikahi jandanya Ustaz. Oh oke, itu berarti bermanfaat bagi Anda. Tapi kalau enggak, ente duit aja enggak ada, tampang enggak beres. Itu artis mana mau sama ente. Ya udah enggak usah ente ikuti berita itu. Nonton nanti baca berita Abu Bakar As-Siddiq, berita Umar bin Khattab, berita-berita yang indah yang menenteramkan hati, yang menyenangkan jiwa. Subhanallah, itu berita enggak akan ada habis-habisnya seperti itu. Ada lewat di jalan lihat orang rumahnya warna ungu, komentar. Itu rumah kok warnanya ungu sih? Apa urusan ente? Ente saja rumah belum lunas ngurusin rumah orang. Jadi
ngurusi diri sendiri, privasi sendiri, itu lebih membuat kita bahagia. Membuat kita bahagia. Ya. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan kalau Anda ingin bahagia, jangan terlalu sibuk dengan media sosial. Benar ini. Ini nasihat saya. Ya. Kecuali Anda memang negarawan, Anda politikus, ya memang harus ngurus seperti itu. Atau Anda bisnismen besar, Anda harus tahu perkembangan politik, boleh, itu kan berarti bermanfaat bagi Anda. Tapi kebanyakan kita tidak perlu tahu itu. Ada saatnya nanti menjelang-menjelang kita perlu tahu, tapi tidak setiap hari kita harus tahu. Kalau berita itu penting, nanti sampai juga kepada kita. Saya tidak tahu, nanti ada yang kasih tahu. Ustadz, ada berita ini, berarti penting kan? Berarti saya dikasih tahu. Kalau nggak penting, saya nggak ingin tahu. Ya, saya nggak ingin tahu. Hard disk saya terbatas, memori saya terbatas, RAM saya juga terbatas. Kemudian mau diisi dengan hal yang seperti itu, ya hanya merugikan diri saya sendiri, kebahagiaan saya buang gara-gara seperti itu. Taib, ini diantara hal yang bisa membuat kita bahagia. Ya, sibuk dengan urusan privasi kita, tinggalkan yang bukan privasi kita. Tinggalkan komentar yang bukan privasi kita, yang bukan kepentingan kita.